Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Selamat bergabung dan mengikuti kebaktian di awal tahun 2022. Berikut ada beberapa warta lisan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pelayan firman. Yang melayani firman Tuhan hari ini adalah Saudari Karsten Anindya Putri Kasih, calon pendeta GKI Purbalingga. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Kami menghimbau agar umat selalu menerapkan protokol kesehatan di dalam ibadah tahun baru ini, terkhusus bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di ruang kebaktian. Kami mohon agar nanti dapat dengan tertib dan tetap menjaga jarak saat meninggalkan ruang kebaktian ini. Terima kasih. Mari kita menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita memasuki saat teduh. Saudaraku, mari kita mengawali tahun yang baru ini dengan bersama-sama datang kepada Tuhan, dan kita mengawali kebaktian kita di saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara perbuatan tangannya, yaitu setiap kita yang dicintainya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus makin melimpah atas kita. Dan melimpah juga atas saudara. Kau
Saudaraku, saat ini kita mengawali rasa syukur kita atas anugerah Allah. Sebab kita dapat melewati tahun 2021 dengan segala suka dan duka yang terjadi. Dan saat ini kita siap untuk memasuki tahun yang baru di tahun 2022 dengan tetap mengimani bahwa berkat dan penyertaan Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Mari bersama kita datang di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Hari dan tahun yang baru kembali Tuhan percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah bertara di dalam hidup kami. Ketika saat ini kami datang dalam pengakuan kami, tolong kami agar kami bisa memfokuskan kehidupan kami, mengarahkan hati dan kehidupan kami kepada kasih anugerah Allah yang baik itu. Sehingga kami pun dimampukan untuk bisa mengisi hari-hari yang Tuhan beri dengan penuh bertanggung jawab. Dalam rasa syukur dan keberserahan saat ini kami datang, kami mensyukuri untuk kehidupan yang Tuhan beri. Amin. Sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita mengawali tahun ini dengan bersama merenungkan firman Tuhan, tetapi kita satukan hati di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus untuk menyinari hati dan pikiran kita agar firman itu menjadi subur dan berbuah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan setiap kerinduan kami, bahwa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin serupa dengan Engkau, Yesus Tuhan kami.
Karena itu ya Tuhan, teguhkanlah kami dengan firman-Mu. Perlengkapi setiap kami, baik yang mendengarkan maupun hamba yang akan menyampaikan. Agar firman-Mu itu yang akan mengajari kami, yang menyatakan kesalahan kepada kami dan mendidik kami di dalam kebenaran. Untuk itu Tuhan, saat ini kami membuka hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan boleh menyapa setiap kami. Dan firman itu boleh bertumbuh subur dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga di tahun yang baru ini boleh kami lalui, boleh kami jalani di dalam penyertaan dan juga dalam setiap kerinduan kami untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab diambil dari Matius pasal 25, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 46. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 yang demikian bunyinya. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan akan renungkannya, terlebih mau melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat tahun baru untuk kita semua. Bagaimana
Sudah siap dengan kejutan-kejutan di tahun yang baru ini? Sudahkah kita siap merealisasikan setiap resolusi atau harapan-harapan yang sudah Bapak Ibu Saudara buat semalam suntuk dari hari kemarin? Apakah sudah siap? Ya, tema kita di hari ini adalah lembaran baru. Memasuki tahun yang baru, tahun 2022, berarti kita juga berganti ke lembaran kehidupan yang baru. Berganti di sini tidak berarti bahwa kita mengabaikan atau bahkan kita melupakan segala pengalaman atau peristiwa yang terjadi di tahun 2021, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita menjadikan apa yang sudah berlalu itu, apa yang sudah terjadi di tahun 2021 itu dengan menjadikannya sebagai pengalaman yang akan mendewasakan kita di hari ini untuk bisa menyambut hari esok dengan penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, saya mau berbagi cerita. Biasanya nih ya, ketika seseorang akan membeli atau membaca buku, apalagi yang tebal-tebal begitu, apa yang akan dilihatnya terlebih dahulu? Ya, harga bisa jadi gitu ya, tapi buat orang yang suka baca, harga bisa jadi nomor kesekian. Nah, bagian ini adalah bagian yang biasanya tidak akan dilewatkan oleh orang-orang yang akan membeli atau membaca buku. Bagian tersebut biasanya terletak di bagian belakang dan disebut juga sebagai sinopsis buku. Jadi orang-orang akan membaca bagian sinopsis ini untuk setidaknya lebih tahu sedikit begitu ya, apakah genre dari tulisan yang ada di dalam buku itu sesuai dengan dirinya atau tidak. Apakah isi buku tersebut menarik atau tidak untuk dirinya, sehingga tidak jadi eman-eman gitu, tidak jadi mubasir ketika kita memiliki buku tersebut. Tetapi ada yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika saya menemani seorang teman saat dia hendak membeli buku. Rupanya teman saya ini langsung mengambil buku itu tanpa membaca bagian akhir atau bagian belakang dari buku tersebut. Nah, saat saya bertanya kenapa begitu, kemudian dia menjawab begini. Sebenarnya bagus atau tidak bagusnya suatu buku, menarik atau tidak menariknya isi dari suatu buku, dan bermanfaat atau tidak bermanfaatnya suatu buku tergantung dari sudut pandang kita sebagai pembaca. Ketika kita membaca halaman demi halaman isi buku tersebut. Semenarik apapun sinopsisnya, semenarik apapun cerita yang hendak disajikan yang sudah tertulis di bagian belakang buku tersebut, tetapi ketika kita sebagai pembaca tidak menikmati setiap cerita, setiap pesan yang disampaikan dari lembar ke lembarnya, ya sama saja. Malah akhirnya bisa membuat kita menjadi kecewa sendiri. Jadi rasa nyesel gitu ketika apa yang sudah kita ekspektasikan, oh ini buku ini akan menarik, tetapi ketika kita membaca lembaran demi lembaran tidak menarik, membuat kita menyesal memiliki buku tersebut. Nah, bahkan teman saya pun ini menambahkan bahwa lembaran maupun bab yang membuat orang lain bosan dan gak ada manfaatnya pun bisa tetap berarti buat dia, melalui saat dia memberikan makna dari apa yang sudah dibacanya tersebut. Jadi contoh sederhananya, saat buku itu jadi sesuatu yang membosankan, membuat orang bahkan buat dia juga menjadi membosankan, kemudian dia mencoba untuk melihat dengan lebih luas bahwasanya dia belajar, oh gaya bahasa seperti ini akan membuat orang menjadi bosan. Jadi ada tetap sesuatu yang dipelajari oleh dia sehingga membuat buku itu tetap memberi arti bagi dirinya. Jadi apa yang bosan atau tidak menarik itu tetap berarti ketika kita sebagai pembaca memberi arti. Tidak harus kita membaca di bagian akhir terlebih dahulu, tapi ketika kita menikmati lembaran demi lembaran dan kita memberi makna saat kita membaca lembaran-lembaran tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui cerita singkat ini saya ingin mengajak kita untuk bisa melihat kehidupan yang kita jalani di tahun yang baru seperti demikian. Hidup bahagia
atau hidup yang sesuai dengan ekspektasi kita tentu menjadi harapan sejuta umat di dunia ini. Tetapi mari kita bergerak melampaui itu dan mencoba menikmati kehidupan dari hari ke hari agar hidup yang kita lalui ini bisa menjadi berarti. Sekalipun jalan yang kita lalui mungkin membosankan, membuat kehidupan kita itu dianggap orang tidak ada artinya, tidak ada harapannya, atau bahkan tidak sesuai dengan harapan kita. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara kasih, di hari dan tahun yang baru ini kita merefleksikan bersama pengajaran Yesus tentang penghakiman terakhir. Waduh, ini baru tahun baru mengawali tahun. Apa yang kita sudah bahas ini tentang penghakiman, sesuatu yang mungkin dalam pikiran dan benak kita adalah sesuatu yang mengerikan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengajaran Yesus ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti pendengarnya atau para muridnya saat itu. Justru sebaliknya, pengajaran tentang penghakiman terakhir itu hendak memperlihatkan kepada kita betapa ia begitu menghiraukan, betapa ia begitu mempedulikan kehidupan manusia. Dan ia ingin mengajak manusia, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan juga para muridnya saat itu untuk menghiraukan, memperhatikan kehidupan yang sedang dijalani. Manusia tidak selamanya hidup. Bahkan ketika manusia lahir artinya dia sudah siap, harus berani menghadapi kematian. Kelahiran dan kematian adalah dua realitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, seperti koin yang selalu melekat. Dan pengkhotbah pun mengatakan demikian di pasal 3 ayat 1, bahwa untuk segala sesuatunya ada waktunya. Jadi tidak selamanya kita bahagia, tetapi tidak selamanya juga kita bersedih. Segala sesuatu ada waktunya. Itu sebabnya Yesus memberi pengajaran tentang penghakiman terakhir. Dia sedang mengajak manusia untuk melihat kehidupannya di masa kini dengan membawa apa yang terjadi di masa depan ke masa kini, agar kita bisa memaknai kehidupan yang sedang kita jalani. Penghakiman terakhir yang digambarkan oleh Yesus dengan gambaran pemisahan domba dari kambing oleh gembala menunjukkan pada suatu waktu yang pasti, yaitu waktu di mana Yesus sebagai anak manusia akan datang sebagai Raja yang maha mulia yang memberikan kehidupan abadi bagi mereka yang mendapatkan keselamatan itu. Yang perlu menjadi perhatian bagi kita bahwa tentang keselamatan, tentang kehidupan abadi itu adalah ranah atau kedaulatan dari Allah, Sang Bapa, Yesus Sang Hakim. Gereja kita GKI menghayati bahwa keselamatan itu semata-mata adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena setiap perbuatan baik kita, tetapi hanya karena anugerahnya, pemberian cuma-cuma dari Allah kepada anak-anaknya. Jadi kita tidak boleh berpikir terbalik begitu. Bukan kita berbuat baik supaya nanti diselamatkan, bukan kita berbuat baik supaya nanti hidup kita jadi diberkati. Tidak seperti itu. Kita diselamatkan hanya karena anugerahnya. Dan saat ini saya mengajak kita memberi perhatian pada ayat 34, di mana dikatakan bahwa kerajaan itu sudah disediakan sejak dunia dijadikan. Kerajaan di mana Allah menjadi sang raja yang memimpin itu sudah disediakan sejak dunia ini dijadikan. Artinya Bapak Ibu Saudara, berkat dan keselamatan itu sudah disediakan bagi setiap kita dari awal. Tidak perlu menunggu kita berbuat baik. Hanya saja kita diberikan kesempatan untuk bisa hidup di dalam anugerahnya. Kita diberikan kesempatan untuk hidup merespon berkat dan keselamatan yang sudah Allah anugerahkan itu. Menarik bahwa kata kamu yang diberkati di ayatnya yang ke-34 di sana menggunakan kata his servant atau pelayannya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang diberkati tidak diminta untuk berdiam diri saja.
tetapi kita dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayannya, yang tentu berbeda dengan pelayanan-pelayanan di dunia ini. Nah, biasanya dalam dunia kita, semakin seseorang atau suatu lembaga memberikan pelayanan yang terbaik, melaksanakan pekerjaannya sebagai pelayan, maka orang atau lembaga tersebut akan dinilai memiliki kualitas yang baik, dan mereka bisa dipercaya bahkan dihargai oleh banyak orang karena mereka bisa memuaskan pelanggan. Lalu mereka mendapatkan reward. Tetapi tidak demikian di dalam pelayanan kita kepada Allah. Pelayanan kita, perbuatan memberi kita bukan sekedar aksi untuk menarik perhatian, dan bukan sekedar aksi untuk membuat orang lain menjadi memuji kita. Tetapi pelayanan itu merupakan satu gaya hidup. Gaya hidup artinya dilakukan oleh kita hari lepas hari, menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Bahwa kita ini sebagai orang-orang yang diberkati. Karena itu pelayanan itu bukan merupakan kesombongan, tapi justru merupakan kerendahan hati kita, karena terlebih dahulu kita telah mendapatkan berkat anugerah itu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, di tahun yang baru ini, ketika kita diizinkan untuk memaknai tahun yang baru dengan pengajaran Yesus tentang penghakiman yang terakhir, kembali kita diingatkan bahwa hidup kita telah dipenuhi oleh anugerah. Kita dipanggil untuk bisa memberi arti bagi kehidupan yang sudah dianugerahkannya ini. Memberi arti yang dimaksudkan dalam bacaan kita bukan dalam hal-hal yang luar biasa, tapi justru dengan kehadiran kita dalam hal-hal yang sederhana bagi sesama kita, dalam keseharian kita, ketika kita melihat sesama kita sebagai wajah Yesus yang begitu dekat dengan kita. Memberi arti itu bukan sekedar bagaimana kita mencapai target-target besar dalam hidup kita, tapi bagaimana kita memberi arti dengan hadir bagi orang di sekitar kita. Saudaraku, tahun 2022 siap untuk kita arungi. Mari kita menikmati hari-hari yang sudah Tuhan anugerahkan ini, sekalipun kita nggak tahu apa yang akan terjadi sedetik, bahkan dalam setahun ke depan. Namun kita diberikan kesempatan untuk bisa memberi arti hidup bagi hidup yang sudah Tuhan beri ini. Jika saudara sudah membuat resolusi atau target-target selama setahun ke depan, mari perjuangkan setiap hal yang sudah saudara targetkan di tahun ini bersama dengan Tuhan yang sudah menyediakan berkat-Nya sejak dunia sudah dijadikan. Tetapi jangan lupa bahwa saudara pun perlu memberi arti bagi hidup saudara sendiri. Arti yang didapatkan bukan sekedar dari pencapaian-pencapaian atau prestasi-prestasi yang bisa menjerumuskan kita pada kesombongan, tetapi melampaui itu bagaimana saudara dengan kerendahan hati menjadi berkat, menjadi berarti bagi kehidupan di sekitar saudara. Selamat menikmati tahun 2022 ini dengan berkat-berkat-Nya, dan selamat mengisi lembaran-lembaran baru di tahun 2022 ini dengan hal-hal yang berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Berilah arti pada hidup yang sudah Tuhan anugerahkan bagi saudara. Tuhan memampukan kita. Amin. Kami mengundang umat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan umat untuk duduk kembali. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, ketika di tahun yang baru ini kami kembali menaikkan doa-doa syafaat. Artinya kami masih diberikan kesempatan untuk bisa memberi arti bagi kehidupan di sekitar kami. Bagaimana kami memperhatikan saudara-saudara kami, menguatkan dan menopang mereka di dalam doa yang tentunya Tuhan memanggil setiap kami untuk bisa mengaksikan setiap doa-doa kami menjadi nyata dalam tindakan kami kepada sesama kami. Ya Tuhan, di dalam kesempatan ini kami menyerahkan setiap nama yang terlintas dalam pikiran dan hati kami di tengah perjuangan mereka saat ini. Inilah Tuhan permohonan kami, pribadi lepas pribadi bagi saudara-saudari kami. Ya Tuhan, di dalam seru doa kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan mereka yang sakit dan dalam masa pemulihan. Engkau juga hadir bersama mereka yang berusaha berdamai dengan duka dan juga luka yang dialami. Juga karena mereka yang terdampak dari bencana alam yang terjadi, Engkau akan hadir bersama mereka. Engkau hadir bersama dengan mereka di dalam pergumulan ekonomi dan bersama saudara-saudari kami di tengah setiap harapan dan kerinduan di tahun yang baru ini terhadap kehadiran pasangan hidup, kehadiran anak ataupun cucu di tengah keluarga mereka. Dan juga Engkau akan bersama mereka yang mulai merintis setiap usaha studi dan karir di tahun yang baru ini untuk masa depannya. Biarlah di tahun yang baru ini ada kekuatan, ada semangat, ada harapan yang membuat mereka berani untuk memeluk suka duka yang terjadi bersama dengan Engkau. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk hidup kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami juga mempercayakan kehidupan bergereja kami di Jemaat GKI Purbalingga. Tuhan memberkati setiap karya dan pelayanan kami bersama, antara majelis jemaat bersama dengan badan pelayanan jemaat, juga bersama dengan aktivis dan setiap kami sebagai anggota jemaat dan simpatisan. Biarlah di tahun yang baru ini Roh-Mu selalu menggerakkan kami untuk memiliki kegelisahan-kegelisahan sekaligus kegembiraan untuk bisa menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Sehingga mereka yang lemah boleh dikuatkan, mereka yang mulai lelah ditopang, mereka yang bersedih mendapatkan penghiburan, mereka yang putus asa memiliki alasan untuk tetap melanjutkan hidup ini, dan mereka yang bersukacita dimampukan untuk bisa membagikan sukacita itu bagi sesama mereka. Tak lupa kami berdoa untuk daerah kami Purbalingga, juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Kami percaya bahwa damai dan kemurahan Tuhan bersama dengan Purbalingga dan juga bersama dengan bangsa dan negara kami Indonesia. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan, setiap perjuangan, harapan dan kerinduan kami satu persatu di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau mengenal setiap kami dan kami percaya bahwa Engkau akan menyediakan apa yang kami perlukan. Karena itu ya Tuhan, biarlah setiap kami sebagai anak-anak-Mu berani memperjuangkan apa yang sudah kami harapkan dan rindukan itu. Sekaligus buat kami menjadi berani untuk bisa berserah
mempercayakan secara total kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Ketika nantinya realitas tidak berjalan sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi kami tetap punya alasan untuk melanjutkan hidup ini dengan penuh syukur dan juga sukacita serta kegembiraan. Ya, inilah Tuhan setiap kami yang sudah siap dengan segala kejutan di tahun 2022. Kami siap mengarungi tahun 2022 ini bersama dengan Engkau. Kami siap mengisi lembaran yang baru bersama di dalam anugerah-Mu. Dan kami menyempurnakan doa-doa kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita masing-masing. Di dalam kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, didasari dengan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-17a yang demikian bunyinya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita serahkan persembahan kita ke hadirat Tuhan di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, yang kami percaya, kami sembah, serta kami puji di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, akan penyertaan dan pimpinan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang sungguh boleh kami rasakan di hari-hari yang kami lewati bersama, bahkan di tahun 2021 yang boleh kami lewati. Sungguh kami mengucapkan syukur ya Tuhan, akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami bersama, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Hingga pada kesempatan ibadah awal tahun baru pagi ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Untuk itu Tuhan, bersama ibadah pagi ini, kami juga mempersembahkan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Mohon kiranya Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan. Biarlah melalui persembahan ini
boleh kami pakai untuk membangun jemaat Tuhan di GKI Purbalingga di tempat ini. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan di tahun 2022 ini, agar Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Saudara, marilah kita jalani lembaran baru di tahun 2020 ini dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita menjadi saksi Tuhan yang hidup, yang menyatakan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita, yang menyertai hari-hari kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, kini arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Kami mengarahkan diri kami kepada Tuhan. Garamilah dunia dengan berkat-berkat-Nya. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita melanjutkan kehidupan kita di tahun yang baru ini dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.